Halo semuanya, di sini saya akan menganalisis toko Janji Murah untuk keperluan mata kuliah e-bisnis atau bisnis digital. Di mana pada proyek kali ini saya akan membahas tentang bisnis model canvas, stakeholder mapping, dan juga customer journey mapping. Mari kita lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Joel David, mahasiswa Stikom Yosudarso Prokerto dengan NIM 2023 01045. Apa itu Janji Murah? Jadi Janji Murah adalah toko yang menyediakan berbagai jenis plastik dan juga packaging dengan harga yang terjangkau, di mana toko ini menjual beragam kebutuhan kemasan seperti plastik bening, bubble wrap, dan juga kotak makanan, sehingga banyak digunakan oleh UMKM, toko online, dan juga rumah tangga. Dengan pilihan produk yang lengkap, pelayanan yang cepat, dan juga stok yang stabil, Janji Murah ini menjadi salah satu tempat yang diandalkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan packaging sehari-hari. Baik, seperti yang tadi di pembukaan saya bilang, project e-business ini mencakup bisnis model canvas, stakeholder mapping, dan juga customer journey mapping, di mana pada customer journey mapping ini dibagi menjadi 3, yaitu empathy map, user persona, dan juga customer journey. Mari kita lanjut ke bisnis model canvas atau BMC. Kita mulai dari key partners atau mitra utama. Terdapat 4 bagian, yaitu supplier plastik dan packaging atau grosir, jasa ekspedisi untuk pengiriman, pemasok kotak makanan, dan juga platform digital seperti WhatsApp dan Instagram. Kemudian pada key activities atau aktivitas utama, melayani pembeli langsung dan online, mengatur dan mengecek stok produk, mengambil barang ke supplier, menyiapkan pesanan pelanggan, dan juga mengemas barang untuk pembeli online. Kemudian ada key resources atau sumber daya utama, yaitu ada stok barang yang lengkap, supplier plastik dan packaging, pegawai, lokasi toko yang strategis, dan juga sistem pencatatan sederhana. Kemudian lanjut ada di value proposition atau proposisi nilai, yaitu harga yang lebih murah dan stabil, banyak pilihan ukuran dan jenis packaging, kualitas plastik dan kemasan yang terjamin, pelayanan yang cepat dan juga ramah, stok lengkap sehingga pelanggan tidak perlu mencari ke tempat lain. Kemudian kita pindah ke customer relationship atau hubungan pelanggan. Ada 4, yaitu pelayanan yang responsif dan juga ramah, membantu pelanggan memilih ukuran packaging yang sesuai. Kemudian ada memberi solusi jika ada keluhan. Dan yang terakhir adalah menyimpan kontak pembeli untuk repeat order. Channels atau saluran distribusi, ada datang langsung ke toko, WhatsApp untuk pemesanan, rekomendasi dari pelanggan lain, dan juga media sosial sederhana seperti Instagram dan juga WhatsApp. Kemudian ada customer segments atau segmen pelanggan, yaitu UMKM makanan dan minuman, toko online atau online shop, rumah tangga, pedagang kecil atau warung, usaha rumahan yang membutuhkan packaging. Kita pindah ke struktur biaya atau cost structure. Ada pembelian stok barang, transport untuk mengambil barang ke supplier, gaji pegawai, sewa tempat, dan juga peralatan toko seperti rak, timbangan, plastik pengapakan. Yang terakhir ada revenue streams atau sumber pendapatan. Jelas ini dari penjualan plastik kemasan berbagai ukuran, penjualan kotak makanan dan kardus packaging, penjualan bubble wrap dan plastik OPP, dan juga ada plastik PP, penjualan kantong belanja. Baik, kita lanjut ke stakeholder mapping, di mana terbagi menjadi 4 bagian, yaitu keep satisfied, manage closely, monitor, dan keep informed. Pada keep satisfied memiliki power to influence level high dan juga level of interest yang low, di mana stakeholder ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kelangsungan usaha, tetapi tidak terlalu terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Usaha harus menjaga mereka tetap puas, karena jika hubungan terganggu, dampaknya bisa signifikan. Kemudian kita pindah ke manage closely, dengan power to influence high dan juga level of interest high.
di mana stakeholder ini paling penting dan harus dipantau secara dekat karena mereka memiliki kekuatan yang besar dan juga kepentingan yang tinggi terhadap usaha. Mereka sangat memengaruhi operasional, strategi, dan juga pendapatan harian. Kita pindah ke bawah yaitu monitor dengan level power of interest yang low dan juga power to influence yang low, di mana stakeholder ini tidak berpengaruh besar dan tidak terlalu berkepentingan, cukup dipantau saja tanpa perlu perhatian yang berlebih. Kemudian terakhir ada keep informed dengan power to influence low dan juga level interest yang high. Stakeholder ini sangat berkepentingan dengan usaha, tapi tidak memiliki kekuatan yang besar. Mereka harus mendapat informasi dan juga pelayanan yang baik agar tetap terlibat. Maka dapat disimpulkan pada bagian keep satisfied ada supplier tambahan, penyedia layanan pembayaran. Kemudian ada manage closely yaitu pemilik toko, pelanggan tetap, supplier utama. Pada monitor ada 3 yaitu komunitas UMKM sekitar, lingkungan sekitar toko, dan juga pengunjung tidak tetap. Pada keep informed ada 3 juga yaitu pelanggan umum, pegawai atau karyawan, kemudian ada ekspedisi atau kurir. Kita lanjut ke tahap customer journey mapping pada bagian empathy map. Terdapat pelanggan dengan 4 bagian yaitu says, does, thinks, and feels. Pada bagian says ada 4 yaitu ada ukuran plastik yang pas untuk produk saya butuh kemasan yang murah tapi kuat, yang penting lengkap jadi tidak perlu pindah toko, bisa pesan lewat WA saja. Untuk das, yaitu membandingkan harga beberapa toko, meminta rekomendasi ukuran dari pegawai, mengecek produk secara langsung di toko, mengulang pesanan via WhatsApp jika sudah cocok. Kemudian pada things, kualitas kemasan harus bagus supaya produk terlihat menarik. Saya ingin toko yang stoknya selalu lengkap. Jangan sampai harga terlalu mahal, modal saya terbatas. Kemudian apakah ukuran ini cocok untuk produk saya? Pada feels, senang ketika harga dan ukuran pas, khawatir jika kualitas plastik tipis atau mudah sobek, lega jika pelayanan cepat dan ramah, kemudian terakhir bingung ketika ukuran kemasan terlalu beragam. Kita pindah ke user persona. Pada bionya adalah seorang pengusaha catering berusia 47 tahun yang rutin membutuhkan berbagai jenis kemasan makanan untuk pesanan harian dan acara. Ia mencari toko yang lengkap, harga stabil, dan kualitas kemasan yang konsisten untuk mendukung kelancaran usahanya. Goalsnya yaitu pilihan packaging makanan yang lengkap, harga grosir yang stabil untuk menghemat biaya operasional, pelayanan cepat agar proses produksi catering tidak tertunda, dan yang terakhir kemasan berkualitas yang tidak mudah bocor atau sobek. Motivationnya adalah menjaga kualitas dan kerapian pesanan catering, mencari supplier kemasan yang konsisten. Kemudian frustrationnya, stok kosong di toko lain, harga berubah-ubah, dan juga kemasan tidak konsisten kualitasnya. Kemudian yang terakhir adalah customer journey map. Pada awareness, touchpoint-nya rekomendasi teman melihat toko secara langsung, dan customer action-nya mencari tahu lokasi dan informasi toko. Pain point-nya bingung memilih toko kemasan yang benar-benar lengkap. Opportunity-nya memperjelas identitas toko. Consideration, touchpoint-nya WhatsApp kunjungan toko banding harga dengan toko lain. Customer action-nya menanyakan ukuran, harga, dan stok. Pain point-nya sulit menentukan ukuran kemasan yang paling pas untuk catering. Opportunity-nya menyediakan katalog ukuran dan rekomendasi produk. Purchase, touchpoint-nya toko fisik, pembayaran tunai atau transfer. Customer action-nya membeli kemasan dalam jumlah besar. Pain point-nya kadang antri, barang banyak dan berat. Opportunity-nya layanan ambil cepat dan bantuan membawa barang. Retention, touchpoint, WhatsApp untuk repeat order. Customer action-nya order ulang saat stok catering habis. Pain point-nya stok produk tertentu tidak selalu tersedia. Opportunity-nya pre-order dan notifikasi stok masuk. Advocacy, touchpoint-nya rekomendasi dari mulut ke mulut.
Customer action-nya menyarankan janji murah ke teman atau keluarga. Pain point-nya adalah tidak ada program penghargaan untuk pelanggan setia. Maka opportunity-nya adalah program referral atau diskon pelanggan loyal. Berikut adalah hasil dari penelitian saya dalam menganalisis toko janji murah dengan menggunakan BMC, Customer Journey Mapping, dan juga Stakeholder Mapping. Maka melalui penyusunan ini, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai model bisnis, pihak-pihak yang berpengaruh, serta pengalaman pelanggan di janji murah. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu pengembangan layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.